Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali melakukan pembelajaran daring paket B SPNF SKB Kabupaten Bandung. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran matematika yang akan diampu oleh Bapak Latif, kemudian bahasa Inggris yang akan diampu oleh Ibu Canda Tami, kemudian PKN yang akan diampu oleh Bu Yati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju pelajaran yang pertama, yaitu matematika yang akan disampaikan oleh Pak Latif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host ya, Bu Widya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya di KBM Daring Paket B SKB Kabupaten Bandung. Pada hari Rabu ya, sekarang hari Rabu. Untuk para siswa di rumah, persiapkan alat tulisnya. Jikalau nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis dulu, nanti bisa ditanyakan di grup PA atau via chat personal ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang himpunan bagian, tentang fungsi, dan tentang grafik ya dari persamaan kuadrat. Untuk itu sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya agar mungkin Allah memudahkan kepada kita untuk proses belajar mengajarnya ya. Untuk berdoa kita mulai. Ya, selesai. Langsung saja kita ke materi ya pada hari ini. Di sini saya sudah ada materinya. Nanti nah ini ya. Kita sekarang akan belajar tentang himpunan bagian. Kemarin kita sudah bahas tentang namanya himpunan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu adalah himpunan B bila setiap anggota A adalah bagian dari anggota himpunan B. Jadi, himpunan bagian itu adalah himpunan A disebut himpunan bagian dari B bila setiap anggota A adalah anggota dari himpunan B. Jadi, jika ada sebuah himpunan, ya himpunan itu kelompok kemarin, dia itu anggota dari himpunan yang lain, maka kelompok yang kecil itu adalah bagian dari himpunan yang besar. Misalkan, contoh himpunan guru di SKB dan himpunan guru di Indonesia. Nah, himpunan guru di SKB itu adalah himpunan bagian dari guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, itu disebut yang namanya himpunan. Nah, lambang himpunan itu, himpunan bagian itu ya, yang ini nih. Seperti huruf C ya, lambangnya. Ini melambangkan himpunan bagian. Nah, kalau himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi, himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi, dalam himpunan apapun pasti ada himpunan kosong di dalamnya. Nah, contoh, jika A, B, dan C ya, ini himpunan A itu A, B, dan C, dan himpunan B itu A dan B. Maka B adalah himpunan bagian dari A. Jadi B itu adalah himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena anggota B kan cuma AB, anggota A-nya ABC. AB ini adalah bagian dari A. Nih. Jadi B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A beranggotakan N anggota adalah 2. Jadi banyak himpunan dari anggota A, B ini adalah 2 ya, A dan B nih. Himpunan bagian sejati atau himpunan bagian murni. Suatu himpunan A disebut sejati atau himpunan bagian murni dari B bila setiap anggota himpunan A menjadi anggota di himpunan B.
Ya. Jadi himpunan bagian murni T adalah himpunan bagian di B jika setiap anggota di B itu terdapat di A. Ya, itu adalah himpunan bagian sejati ya atau murni. Nah, dan sedikitnya ada satu bagian anggota B yang bukan anggota A. Ini bila setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B dan sedikitnya ada satu anggota himpunan B yang bukan anggota A. Yang ini bukan himpunan sejati. Misal A adalah A, B, dan C, dan B itu adalah A, B, C, D. Hal ini dikatakan A himpunan bagian sejati dari B. Jadi A itu kan A, B, C, B-nya A, B, C, D. Nah, A, B, C ini ada di B. Berarti A ini adalah himpunan bagian sejati dari B. Karena setiap anggota himpunan A terdapat di anggota himpunan B. Itu himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu bagian kecil dari sebuah himpunan dan dia terdapat pada himpunan lain gitu ya. Contoh, siswa kelas 8. Siswa kelas 8 itu atau siswa kelas 8 itu adalah himpunan bagian dari siswa yang ada di SKB. Karena di SKB itu kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kelas 8 itu adalah himpunan bagian dari siswa seluruh di SKB yang 7, 8, 9. Begitu ya. Itu himpunan bagian. Yang kedua, ada gabungan dari himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Ditulis A digabung B. Ini ya. Digabung. Jadi X anggota A atau X anggota B. Jadi di mana X-nya adalah anggota A dan X-nya juga anggota B. Jadi kalau gabungan itu tinggal tuliskan aja semua anggota A dan anggota B-nya. Misal contoh, himpunan P adalah ABCD dan himpunan Q adalah CDE. Maka P digabung Q-nya adalah ABCDE. Jadi semua anggota P dan anggota Q digabungkan di sini di P gabung Q. Paham ya kalau gabungan? Jadi misalkan kalau di P itu kita ganti ya ABCD-nya dengan angka. Misalkan ABCD-nya 1 sampai 5. Nah, di sininya 4 sampai 6. Berarti P digabung Q-nya 1 sampai 6. Gitu ya. Karena 1 sampai 5-nya ada di ini, 4 sampai 6-nya di sini. Jadi kalau digabungkan jadi 1 sampai 6. Nah, ini juga sama ya. ABCD di P, CDE di Q. Berarti ABCD-nya anggota ini, CDE-nya anggota ini. CD-nya sama ya anggotanya. Maka ABCDE. Jadi semua anggota yang terdaftar dalam kedua himpunan itu digabungkan menjadi satu himpunan. Ya. Itu gabungan. Kalau irisan di bawah nih, irisan himpunan adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan anggota B. Jadi yang samanya ya irisan itu. Jadi irisan itu adalah di mana himpunannya itu adalah himpunan anggota dari A dan anggota dari B. Jadi yang samanya lambangnya ini ya seperti huruf N, A irisan B, di mana X-nya adalah anggota A dan X-nya anggota B. Ya, di mana jika contoh P-nya ABCD dan Q-nya CDE. Lihat di sini anggota yang samanya. AB kan di Q gak ada. C ada di Q, D ada di Q, dan E gak ada di P. Berarti yang sama itu dan C dan D. Maka P irisan Q-nya adalah C dan D. Jadi irisan itu adalah anggota himpunan yang sama dari kedua buah himpunan. Ya, yang samanya aja kalau irisan. Kalau gabungan semua anggotanya harus ditulis. Ya. Selanjutnya ada selisih dua himpunan. Ya, selisih dua himpunan. Selisih A dikurangi B. Ini ya, himpunan A dikurangi B. Adalah himpunan yang anggotanya semua dari A, tetapi bukan anggota dari B. Ditulis A dikurangi B. Di mana X-nya adalah anggota A dan X-nya bukan anggota B. Selisih A dan B dapat pula ditulis dengan cara A per B. Ya. Selisih A dan B ini bacanya selisih A dan B. Misal seperti ini. Contoh P, A, B, C, D dan Q-nya C, D, E.
Nah, ini himpunan di P tetapi tidak ada di Q. Kira-kira yang mana? Yang A dan B ya. Nah, dan B berarti selisihnya adalah A dan B. Kalau selisih P dari Q adalah A dan B, kalau selisih dari Q kepada P adalah E ya. Jadi kalau selisih itu beda. Kalau nggak seperti pengurangan biasa ya. Kalau pengurangan biasa kan 2 dikurangi 3, misalkan 1 dikurangi 3, negatif 2. Jadi berbeda ya. Jadi hasilnya berbeda. Ini juga sama. Jadi kalau P dikurangi Q hasilnya A dan B, kalau Q dikurangi P hasilnya E. Jadi E itu kan tidak ada di P, kalau A dan B tidak ada di Q. Nah, ini selisih dari dua buah himpunan. Dituliskan himpunan yang tidak ada pada himpunan yang lainnya. Itu selisih dari dua himpunan. Selanjutnya ada perkalian dari dua himpunan. Perkalian dari dua himpunan adalah dengan cara memasangkan berurutan ya. Jadi dikalikan satu-satu. Di mana A kecil ya, anggota di himpunan A, dan anggota kedua adalah B dari anggota himpunan B. Perkalian A dan B ditulis A dikali B. Ini ya, seperti ini. A, B, di mana A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Misal, himpunan P-nya ABC dan himpunan Q-nya CD. Nah, P dikali Q itu tinggal dikalikan satu-satu. A dikali C, terus B dikali C, terus C dikali C. Yes, ke sini dulu semua. A kali C, B kali C, C ini kali C. Terus yang kedua A dikali D, berarti A dikali D, B dikali D, dan C dikali D. Itu kalau P dikali Q. Kalau Q dikali P, berarti dibalik posisinya. Dari C ke A, terus C dikali B, terus C dikali C. Ya, kemudian dari D ke A, D ke B, D ke C. Nah, ini perkalian dua buah himpunan. Jadi seperti cara mendaftar ya pada pasangan berurutan. Jadi dia memasangkan berurutan dari setiap anggota himpunannya. Jadi misalkan kalau di sini A-nya diganti dengan angka 2, ininya angka 3 berarti 2,3 gitu ya. Jadi tidak dikalikan, tetapi ini seperti mendaftar di 2,3. Nanti yang ini bisa digambar pada diagram kartesius seperti itu. Atau kalau di ininya kita gambar ke diagram panah nanti jadi 2 memanah ke angka 3. Seperti itu ya. Jadi himpunan A dikatakan yang ini, himpunan A dikatakan terpisah atau lepas dari himpunan B jika anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B dan sebaliknya tidak ada anggota himpunan B yang menjadi himpunan A. Jadi kalau himpunan saling lepas itu anggota A tidak ada di B dan anggota B tidak ada di A. Jadi saling lepas. Jadi tidak ada anggota yang sama. Itu kalau himpunan yang saling lepas. Terus himpunan A dan himpunan B dikatakan tidak saling lepas jika himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama atau persekutuan. Tetapi masih ada anggota A dan himpunan B, ya begitu pula sebaliknya yang bukan anggota dari A. Jadi kalau himpunan terpisah atau saling lepas itu tidak ada anggota A yang menjadi anggota B atau anggota B menjadi anggota A. Tetapi kalau himpunan yang tidak saling lepas, berarti anggota A dan anggota B-nya memiliki himpunan yang sama. Jadi ada keterkaitan di sana. Jadi itu tidak saling lepas. Itu himpunan saling lepas dan tidak saling lepas. Kemudian himpunan sama ya. Himpunan sama itu berarti anggotanya sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B, setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Ya, ini contohnya. Jika P-nya adalah ABC dan Q-nya CBA. Ini kan isinya sama ya, ABC, CBA, cuma beda penulisan posisi aja. Jadi P-nya itu adalah sama dengan Q. Nah, ini adalah beberapa himpunan ya. Jadi ada himpunan bagian, ada himpunan sama, ada perkalian dua himpunan, ada himpunan saling lepas. Terus tadi ada gabungan himpunan, ada irisan himpunan. Nah, ini bagian-bagian dari himpunan. Ya. Jadi nanti ini boleh dibaca-baca dulu. Terus kalau ada yang kurang paham, misalkan
boleh ditanyakan secara langsung kepada saya ya, lewat WhatsApp atau di grup juga bisa. Itu tentang himpunan ya. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang fungsi. Nah, kemarin sudah bahas tentang relasi, sekarang kita lanjutkan ke fungsi ya. Nah, kalau kemarin relasi itu adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B, tetapi dia bisa ke banyak ya. Kalau relasi itu bisa dari satu ke dua, satu ke tiga, misalnya jadi banyak relasinya. Nah, kalau fungsi tidak bisa. Fungsi itu menghubungkan tepat di satu anggota A ke anggota himpunan B. Jadi ini ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota A berpasangan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi kalau ini tidak boleh, yang A ini harus tetap satu ya, tepat satu. Jadi tidak boleh lebih. Jadi semua anggota A atau daerah asal disebut domain ya ini. A itu yang 1, 2, 3 ini adalah domain. Sedangkan anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain ya. 1, 2, 3, 4 ini disebut kodomain. Terus hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut ring, fungsi atau daerah hasil. Ya. Jadi ringnya itu adalah ini 2, 3, dan 4. Jadi pemetaan fungsi itu bisa digambarkan pada diagram panah, pada diagram kartesius, pada terus pada himpunan pasangan berurutan seperti yang tadi di atas ya. A, B, C, A itu himpunan pasangan berurutan. Kalau diagram panah seperti ini. Kalau diagram kartesius seperti pada bab yang kemarin, ya ada yang ada sumbu X dan sumbu Y. Itu diagram kartesius. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini domain, ini kodomain. Jadi tepat ya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi tidak boleh lebih. Nah, jadi dari diagram panah di atas ini dapat disimpulkan bahwa domainnya adalah ini. Kodomainnya adalah B dan ringnya ada 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 ini adalah ring. Ring itu adalah hasil. Jadi ketika kita operasikan sebuah angka di sini di A, hasilnya ada di B, maka ini itu adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil itu tidak semua anggota di B, tetapi yang ditunjuk panah aja. Oke. Sebuah fungsi dapat dinotaskan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Misalnya fungsi F. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan Fx ya. Di mana F X-nya misalkan ini ya 3X ditambah 3. Jadi fungsi X-nya itu fungsi F itu 3X ditambah 3. Artinya F memetakan X ke 3X ditambah 3. Jadi nilai X yang di 3X ini misal F dari 5 misalnya ya. F dari 5. Berarti X ini diganti dengan angka 5. Nah, X ini kan sama dengan X yang ini. Jadi ini 3X diganti dengan 3 dikali 5 ditambah 3. Seperti itu ya. Memetakan itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ini 3X ditambah 3, tinggal ganti X-nya. Misalkan X-nya mau diganti dengan angka 2, angka 4, angka 6, tergantung soal. Kalau di soalnya misalkan cari F dalam kurung 5, berarti X-nya 5. Kalau F dalam kurung 7, berarti X-nya 7. Tinggal mengganti huruf atau variabel X-nya dengan angka. Ya. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X ditambah 3. Sehingga dapat dinotiskan bahwa Fx itu adalah 3X ditambah 3. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi biasanya fungsi itu rumusnya itu X adalah AX ditambah B. Biasanya seperti ini ya. Dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F-nya adalah Fx AX ditambah B. Jadi X ini dan X yang ini sama. Kalau X ini diganti dengan angka 7, berarti ini juga harus diganti dengan angka 7. Kalau X yang ini diganti dengan angka 6, berarti X yang di dalam juga yang di sini juga harus diganti dengan angka 6. Nanti tinggal dikalikan dengan A dan ditambah dengan B hasilnya. Oke. Kita langsung saja ke contoh. Misal, kita punya fungsi F 3X ditambah 3 ya. Pada himpunan bilangan bulat tentukan F3 bayangan dari min 2 oleh F, nilai F
untuk X sama dengan negatif 4. Terus nilai X untuk Fx sama dengan 6 dan nilai A jika Fa-nya 12. Ya, misal seperti ini. Ya. F dalam kurung 3. Berarti nilai X-nya, ini kan harusnya Fx ya. Nih. Fx kan, Fx sama dengan 3X ditambah 3. Kalau F3, berarti X-nya diganti dengan angka 3. Ini kan F3 ya. Berarti X yang ininya tinggal ganti aja dengan angka 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 3. 3 dikali 3 itu kan 9. 9 ditambah 3 itu 12. Berarti F3 dari fungsi Fx 3X ditambah 3 hasilnya adalah 12. Seperti itu. Yang kedua, bayangan negatif 2 oleh F. Ya. Jadi kalau di fungsi itu nyari F dalam kurung 3, nyari bayangan, nyari nilai F untuk X sama dengan ini, nilai X untuk Fx. Jadi ini sebenarnya sama ya, cuma perintahnya aja yang berbeda, tapi cara pengerjaannya sama. Kita lihat nomor 2. Bayangan negatif 2 oleh F sama dengan F negatif 2. Berarti bayangan terus yang ini sama ya, sama-sama aja. Jadi cara nyarinya ya berarti F dalam kurung negatif 2. Maka X-nya itu kan negatif 2. Tinggal ganti aja X-nya dengan negatif 2. Jadi 3 dikali negatif 2 itu kan negatif 6 ditambah 3. Hasilnya negatif 3. Terus yang selanjutnya, nilai F untuk X sama dengan negatif 4. Ya tinggal ganti aja X-nya dengan negatif 4. Berarti F negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 ditambah 3. 3 dikali negatif 4 itu negatif 12. Ditambah 3 jadi negatif 9 hasilnya. Kalau nomor 4, nilai X untuk Fx sama dengan 6. Ini nyari nilai X-nya. Jika Fx-nya itu sama dengan 6. Nah ini mah hasilnya udah ada, tetapi nilai X-nya belum ada. Bagaimana cara mencarinya? Nah cara mencarinya seperti ini. Jika nilai X ya, nilai X untuk Fx sama dengan 6. Berarti nilai Fx-nya itu sama dengan 6. Sedangkan X-nya kita belum ada. Tapi hasilnya udah ada. Maka 3X ditambah 3 itu sama dengan 6. Ya. 3X ditambah 3 itu sama dengan 6. Jadi berarti 3X sama dengan 6 dikurangi 3. Nah, yang 3 ini dihilangkan. 3X sama 3. Nah, 3 ini dihilangkan dengan cara mengurangkan dengan angka 3. Jadi 3 dikurangi 3 kan 0 ya. Nah, supaya ini jadi 0, karena dikurangi 3, berarti yang 6 juga harus dikurangi 3. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi lebih dikenal dalam dunia sekolah itu biasanya disebut dengan pindah ruas. Kalau SD dulu ya, biasanya dikenal dengan pindah ruas. Kalau pindah ruas artinya dia melewati sama dengan, maka nilai positif berubah menjadi negatif, nilai negatif berubah menjadi positif. Nah, sekarang 3 itu asalnya tandanya positif. Positif 3 atau tambah 3 sama aja. Nah, dia pindah ke sebelah kanan dengan melewati sama dengan. Maka tandanya berubah dari positif menjadi negatif atau dari penjumlahan menjadi pengurangan. Itu sama aja ya. Lambangnya sama, prosesnya juga sama. Misalkan ini ya, pindah ke sini jadi negatif 3. Di sini kan sudah tidak ada 3 lagi ya, tinggal 3X. Berarti 3X sama dengan 6 dikurangi 3. Jadi 3X-nya sama dengan 3. Maka X-nya ini adalah 1. Nah, 1 itu dari mana? Dari 3 dibagi 3. Misalkan gini, X ini kita misalkan makanan, kue. 3 kue ya, atau air aja. Jadi X ini adalah gelas. Berarti 3 gelas ya. 3 gelas air sama dengan misalkan di sini 1 botol atau 3. Nah, berarti kalau ini gelas, ini 3 botol. Berarti kalau 3 bukan 3 botol ya.
Jadi misalkan 3X sama dengan 3. Nah, cara mencari ini teh 3 dikali berapa yang hasilnya 3. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kalau kita analogikan misalkan ini angkanya sama ya. Jadi agak bingung. Misalkan 3 air di satu botol ya di sini. Satu botol itu misalkan isinya kan 200 mili ya, di sekitar 600 mili, sekitar 3 gelasan ya. Berarti ini di sini jumlahnya 3. Nah, ini 3X. Berarti satu botol itu dibagi gelas. Berarti berapa jumlahnya? Ya, seperti itu. Jadi ini itu karena asalnya perkalian, jadi 3 dikali X. 3 dikali X itu sama dengan 3. Berarti X itu adalah 3 dibagi 3 ya. Sama dengan 1. Jadi ini dilangsungkan secara pengerjaannya. Tapi kalau mau ditulis, misalkan ditulis lagi, dipanjangkan, bisa ya. Jadi X, di sini X sama dengan 3/3, seperti itu. Kalau misalkan kita rubah angkanya, misalkan di sini 2X sama dengan 10. Misalkan ya, 2X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 5. 2X ya, misalkan ini diganti 2X sama dengan 10. Berarti X-nya itu adalah 10 dibagi 2 atau 5. Seperti itu cara perhitungannya ya. Karena ini angkanya sama, jadi menganalogikannya atau lumayan agak rumit ya. Jadi kalau angkanya berbeda, lebih mudah membagikannya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Di sini contoh nomor 5. Berapa nilai A jika FA-nya sama dengan 12? Nah, langkahnya sama dengan contoh nomor 4. Kalau nomor 4 kita nyari Fx. Kalau nomor 5 kita nyari Fa. Sebenarnya sama aja. Ya, kalau yang Fx ini kan nilai X untuk Fx, berarti X-nya tidak dirubah. Kalau nilai A untuk Fa, berarti A-nya, X-nya dirubah menjadi huruf A. Berapa nilai A dari 3X ditambah 3? Nah, X, karena nilai yang kita cari adalah nilai A, maka 3X-nya diganti dengan 3A, ya, karena variabelnya berubah menjadi A. Caranya sama seperti yang tadi ya. Tinggal 3A ditambah 3 sama dengan 12. 3A sama dengan 12 dikurangi 3. Dikurangi 3-nya sama seperti tadi karena pindah ruas ini ya. Positif 3-nya pindah ruas ke sini jadi negatif 3. Jadi 3A-nya sama dengan 9. Jadi A-nya sama dengan 3. 3 ini dari mana? Dari 9 dibagi 3. Jadi A-nya sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi ini fungsi ya. Ini fungsi. Jadi kalau ada soal, cari F3, cari bayangan negatif 2, cari nilai F, itu sama ya, caranya sama. Jadi 1, 2, dan 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini caranya sama. Jadi jangan terkecoh oleh soal. Tapi sekarang soal itu cuma membingungkan aja, tetapi caranya sama. Seperti ini, yang ada kata bayangan atau nilai F untuk X sama dengan negatif 4, ini sama caranya. Terus nomor 4 dan 5 juga sama caranya. Ya. Cuma beda di sini. Kalau ini Fx-nya sama dengan 6, kalau ini mah Fa-nya sama dengan 12. Tinggal beda di ujungnya aja, hasilnya aja. Ya, ada yang 6, ada yang 12. Itu untuk fungsi. Selanjutnya untuk fungsi kuadrat. Ya. Nah, di sini ada sifat dari grafik fungsi kuadrat. Kemarin sudah kita bahas tentang cara menggambar grafiknya. Caranya itu tinggal diganti aja, misalkan X kuadrat ditambah 3. Berarti X-nya itu bergerak dari 1 ganti sama 2, sama 3, sama 4, sama 5. Jadi X-nya itu kalau bilangan bulat seperti itu. Kalau bilangan ganjil tinggal berarti 1, 3, 5, 7. Tergantung di soal. Kalau di sini
ada grafik terbuka. Ya. Grafik Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C dapat terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. A itu ini. A itu adalah koefisien ya, koefisien dari X pangkat 2-nya. Kalau nilainya lebih besar dari 0, maka akan terbuka ke atas. Kalau dia kurang dari 0, akan terbuka ke bawah. Ya, seperti ini. Seperti gunung ke atas nih. Ini titik puncaknya di sini. Kalau A-nya kurang dari 0, jadi seperti gunung, terbuka ke bawah. Ini A-nya lebih besar dari 0, maka akan terbuka ke atas. Jadi gambarnya nanti tidak akan melebihi ya. Jadi akan dari atas akan kembali lagi ke atas. Kalau dari bawah akan kembali lagi ke bawah. Selanjutnya ada titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Ini ya, titik puncak atau titik balik. Ketika dia akan membalik lagi ke atas atau dia akan balik lagi ke bawah, nah itu adalah titik puncaknya. Ini titik paling puncaknya pokoknya. Nah, jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik maksimum yang di atas ya. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya titik minimum. Jadi maksud maksimum itu dia ada paling atas nih, di sini. Kalau minimum dia ada paling bawah. Jadi ada di ujung-ujungnya ya. Kalau puncak, misalkan kita akan pergi ke puncak gunung, gitu kan? Berarti kita akan mencapai ke sini, titik balik dari gunung tersebut. Berarti kalau kita cuma sampai ke di sininya, berarti ini bukan titik puncak. Titik puncak itu ada di paling atas, titik tertinggi dalam sebuah gunung tersebut. Nah ini juga sama. Berarti dia adalah titik tertinggi dari sebuah kurva ini. Kalau dia terbuka ke bawah, maka titik tertingginya, titik puncaknya adalah titik maksimum. Kalau dia terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik minimum. Itu tentang grafik terbuka dan titik puncak. Selanjutnya adalah sumbu simetri. Ya, sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu letaknya pada grafik AX pangkat kuadrat ditambah BX tambah C berada pada X sama dengan negatif B dibagi 2A. Nah ini simetrinya di ini. Sumbu simetri itu dia akan membagi dua buah kurva itu menjadi sama besar. Itu simetri. Jadi simetri itu sama ya. Jadi dua bagian di sini ya. Menjadi dua bagian sehingga dia berada tepat di titik puncak. Nih. Jadi kalau sumbu simetri itu dia akan ada di pas titik puncak ini garisnya. Nanti kalau ini misalkan digambar di kertas bisa dilipat, nah ukurannya pasti sama. Itu sumbu simetri. Kalau titik potong sumbu Y, grafik Y sama dengan AX ya, pangkat 2 ditambah BX tambah C, memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika nilai X-nya sama dengan 0 itu disubstitusikan ke dalam fungsi ya, jika X sama dengan 0-nya disubstitusikan ke fungsi, maka diperoleh Y sama dengan C. Karena X-nya 0 kan, jadi ini 0 ditambah 0 ditambah C, jadi Y-nya sama dengan C aja. Jadi titik fotonya berada di titik 0, C. Seperti ini. Ini dia memotong di sumbu Y. Jadi X-nya kan 0 ya. X-nya 0, dia berada di C. C itu konstanta bebas, mau angka berapapun. Tapi dia akan memotong di sini. Di sini boleh, di sini boleh. Yang penting dia X-nya akan bernilai 0 kalau memotong di sumbu Y. Kalau memotong di sumbu X, berarti nilai Y-nya yang akan menjadi 0. Ya. Tapi kuadrat akan memotong di sumbu Y sama dengan 0 ya. Jadi jika Y-nya sama dengan 0, akan membentuk persamaan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Karena itu, nilai maksimum diskriminan D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Cara mencari diskriminan kemarin sudah dibahas yang rumus ABC ya, yang itu yang ada akarnya. Jadi ini cara mencari diskriminannya sudah dibahas. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu X di dua titik. Jika D-nya sama dengan 0, grafik menyinggung di sumbu X,
tidak memotong ya kalau menyinggung. Kalau jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong di sumbu X. Jadi kalau menyinggung itu cuma bertemu aja, tapi tidak memotong. Kalau ini tidak memotong sama sekali. Kalau dia D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0, dia akan memotong di 2 titik. Seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, ini grafik memotong di sumbu X. Berarti dia memotong 2 titik ya, di sini dan di sini. Kalau ini yang rupanya terbuka ke bawah, sama ya memotongnya di sini dan di sini. Kalau menyinggung cuma gini aja. Nih, kalau ini sama dengan ya. Menyinggung itu tidak memotong dan tidak juga tidak memotong. Jadi cukup kena aja di sini di sumbu X-nya. Kalau ini tidak memotong sama sekali, jaraknya jauh. Ya, jika D-nya kurang dari sumbu X. Nah, ini cara menyusun penyusun persama grafik fungsi. Persama grafik fungsi kuadrat dapat dibentuk dengan syarat yang satu, diketahui 3 titik koordinat X, Y yang diketahui oleh grafik. Ketiga koordinat tersebut masing-masing disubstitusikan ke dalam persama grafik yang ini ya. Y sama X pangkat 2 tambah BX tambah C. Sehingga terdapat 3 persamaan berbeda yang saling memiliki variabel A, B, dan C. Selanjutnya dilakukan teknik eliminasi aljabar. Ya, eliminasi aljabar itu yang dikurang-kurangi, nanti akan ketemu nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. Setelah diperoleh, nilai itu kemudian masing-masing disubstitusikan ke dalam persamaan yang ini. Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sebagai koefisien. Nah, selanjutnya diketahui titik potong dengan sumbu X di satu titik yang dilalui jika titik potong sumbu X adalah X1,0 dan X2,0, maka rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan AX dikurangi X1 dan X dikurangi X2. Dengan nilai A didapat dari substitusikan titik X ke Y yang dilalui. Yang tadi ya. Disubstitusikan, dicari dulu, terus disubstitusikan ke rumus yang ini. Kalau yang ketiga, diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui. Jika titik puncaknya adalah XP dan YP, XP, YP ya, ini P itu puncaknya, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi XP pangkat 2 ditambah YP. Dengan nilai A didapat dan disubstitusikan ya. Disubstitusikan itu dimasukkan ya. Jadi misalkan nilai A-nya 2, masukkan ke nilai di sini X, Y yang dilalui. Jadi A ini diganti dengan angka 2. Itu substitusikan itu seperti itu. Jadi mengganti angka yang sama dengan angka yang baru ditemukan. Nah, cara menemukannya dengan cara aljabar tadi, pengurangan aljabar. Nanti ketemu angkanya, baru dimasukkan ke rumus. Itu seperti itu. Ya. Jadi tadi mulai dari himpunan, ada himpunan apa aja, terus ada fungsi, cara mencarinya gimana, terus ini grafik, ya, seperti itu. Jadi mungkin pertemuan sekarang yang saya bahas cuma itu aja, dari mulai himpunan bagian, tadi gabungan irisan dan sebagainya, mohon dibaca aja, ditulis ya di rumah, di buku catatannya, untuk bahan hafalan aja. Jadi nanti jika mau ulangan bisa dibaca-baca kembali. Nah, untuk tugasnya nanti saya kasih langsung saja ya. Karena himpunan, terus fungsi, terus apa ya? Akar bersama kuadrat itu tidak bisa saya buat di Microsoft Form karena ada gambar-gambarnya, nanti kita buatnya di essay aja ya, di grup. Jadi nanti soalnya saya upload ke grup, nanti dikerjakan seperti kemarin, tinggal dikumpulkan pada kertas selembar, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang maksimal karena waktunya terlalu cepat juga ya. Jadi kalau ada kurang paham boleh langsung ditanyakan lagi nanti di grup WhatsApp ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Latif untuk materinya. Mengingatkan kembali kepada anak-anak paket B untuk
komen di kolom live chat untuk absensinya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu bahasa Inggris. Kepada Ibu Chanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello, good morning everybody. Welcome back to English class ya. Selamat datang kembali. Setelah kemarin kita kurang lebih sama 2 minggu berlibur, kita berjumpa lagi akhirnya walaupun melewati live streaming ini. Oke, nah apa kalian udah siap belajar hari ini? Harus siap ya. Sebenarnya ini adalah materi yang akan kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Mungkin bagi kalian sebenarnya pasti ada yang kalian bertanya, ini apa sih? Apa kalian kurang mengerti? Maka dari itu akan saya bahas kembali. Sebenarnya link ini kemarin sudah dikasih ya. Cuma kita bahas barangkali dari kalian ada yang kurang mengerti ataupun yang belum mengerti. Okay, we'll start to learn now. The first is for class 7 is about day and date ya. Hari dan tanggal. The second is about modals. Tapi modals yang akan kita pelajari adalah tentang must and should ya. Jadi 2 modals saja yang akan kita pelajari. And the last is for class 9, it's about conjunction atau dalam bahasa Indonesianya kata sambung. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. The first is about day and date. Hari dan tanggal. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi kalau mendengar kata-kata hari dalam bahasa Inggris ya. Apa kalian sudah tahu atau ada yang belum tahu? Atau misalnya ada yang sudah tahu tapi lupa-lupa ingat. Oke, let's remind it ya. Kita ingat lagi. The first is Sunday atau dalam bahasa Indonesianya adalah Minggu. Monday, Senin. Tuesday, Selasa. Wednesday, Rabu. Thursday, Kamis, Friday, Jumat, and Saturday, Sabtu. Nah, ini adalah list is days of the week, hari-hari dalam satu minggu. Nah, ini dia pasti kalian ingat saja belakangnya day ya. Nah, seringkali yang ini kalian tertukar Selasa dengan Kamis ya. Kalau Selasa itu Tuesday, kalau Kamis itu Thursday. Jadi bedakan ya, mirip. Serupa tapi tidak sama. Nah, itu dia tadi kita lihat saja ke contohnya. Example, our stores are open every Monday until Friday. Toko kami buka setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu contoh penggunaan kata dalam kalimat ya. Nah, di sini kita lihat ketujuh vocabulary nama-nama hari ini juga memiliki bentuk perkiraannya. So, if you want to make a promise, kalau kalian mau membuat sebuah janji, maka dalam kata hari-hari itu tinggal ditambahkan kata S saja pada vocabulary-nya. Misalnya di sini Monday. Monday itu bahasa Inggrisnya Senin. Jadi ditambahkan S di belakangnya menjadi Mondays. Berarti kalian misalnya mau menjanjikan waktu pada seseorang, maka harus menggunakan kata S di belakang hari tersebut. Kita lihat saja contohnya di sini. I may be available at Mondays or Thursdays. Ya. Aku mungkin akan ada setiap hari Senin atau Kamis. Nah, di sini kita menekankan bahwa menggunakan kata Senin dan Kamis itunya adalah dalam membuat janji. Jadi kalau kita mau mengucapkan kata-katanya biasa saja, percakapan kita biasa menggunakan days of the week, tetapi kalau kalian membuat sebuah promise atau janji, maka kalian menggunakan kata S di belakangnya ya, menjadi Mondays, Sundays, Tuesdays, dan seterusnya. Nah, itu tentang day ya. Nah, ini di sini ada supporting vocabularies atau kata-kata pendukung yang sering kalian dengar atau kalian gunakan sehari-hari. Di sini ada today ya, hari ini, now, sekarang, tomorrow, besok, yesterday, kemarin, atau the day before, kita bisa juga ya. Tomorrow bisa juga the day after, before, sebelum, after, sesudah.
Kita lihat contoh di sini. Today is Wednesday. Hari ini hari Rabu. Tomorrow is Thursday. Besok hari Kamis. Now is Wednesday. Sekarang hari Rabu. Yesterday was Tuesday. Kemarin hari Selasa. Before Wednesday is Tuesday. Sebelum hari Rabu adalah hari Selasa. After Wednesday is Thursday. Setelah hari Rabu adalah hari Kamis. Atau juga kita mau bertanya, misalnya mau menanyakan hari, kalian bisa menggunakan pertanyaan ini. What day is it? Hari apa hari ini? Jawabannya misalnya hari ini adalah hari Rabu. Today is Wednesday. What is the day after Thursday? Hari apa setelah hari Kamis? It is Friday, hari Jumat. Nah, itu tadi beberapa contoh kata-kata pendukung yang digunakan untuk menandakan hari ataupun waktu ya. Nah, selanjutnya ini adalah hari-hari besar yang sering kita rayakan di negara kita, negara Indonesia. Tentunya hari raya besar atau hari nasional di negara satu dengan di negara lainnya itu berbeda. Ini hari-hari yang biasa kita rayakan di negara kita di Indonesia. Oke, kita lihat di sini. Ada Hari Raya Idul Fitri, Eid al-Fitr. Ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Kenapa ini nggak dikasih tanggal, sedangkan yang lainnya dikasih tanggal? Karena dalam hari-hari besar tertentu mereka punya metode penghitungan tertentu sehingga tanggalnya kalau kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri mereka menggunakan kalender Hijriah, sedangkan kita dalam kalender normalnya menggunakan kalender Masehi, sehingga pasti tanggalnya setiap tahun berbeda, tidak sama ya. Oleh karena itu tidak saya kasih tanggal, kecuali yang ini adalah pasti kita rayakan setiap tanggal segitu. Oke, Hari Raya Idul Adha adalah Feast of Sacrifice ya, atau Eid al-Adha juga boleh. Natal, Christmas Day ini pasti dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Hari Pahlawan, Heroes Day ya. Hari Kebangkitan Pancasila, Pancasila Day. Hari Ibu, Mother's Day. Hari Ayah, Father's Day. Nah, begitupun juga di luar negeri pasti Hari Raya Ibu atau hari merayakan Hari Ibu sedunia itu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia dirayakannya tanggal 22 Desember, tapi di negara lain pasti berbeda. Hari kemerdekaan untuk di Indonesia adalah Independence Day-nya hari kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Beda kemerdekaan dengan di negara lain ya. Hari Buruh International Labor Day. Waisak Buddha's Birthday. Nyepi Day of Silence. Nah, ini tahun baru Masehi New Year's Day. Imlek Chinese New Year. Tahun baru Islam Islamic New Year. Hari Maulid Nabi Muhammad, Birth of the Prophet ya. Hari kenaikan Isa Al-Masih, Ascension of Jesus Christ ya. Lalu di sini ada Hari Isra Miraj Nabi Muhammad, Ascension of the Prophet. Hari Raya Cap Gomeh Lantern Festival, ini biasanya untuk di Cina ya, Cap Gomeh. Hari Kartini, Kartini's Day. Hari Bumi, Earth Day. Hari Pendidikan Nasional, National Education Day. Hari Anak Nasional, National Children Day. Hari Kebangkitan Nasional, National Awakening Day. Hari Batik Nasional, National Batik Day. Nah, ini ada Hari Tentara Nasional Indonesia, Indonesian National Army Forces Day. Hari Sumpah Pemuda, Youth Pledge Day. Hari Guru Sedunia, Teacher Day. Hari Wanita Sedunia, International Women's Day. Terakhir ada Hari Konsumen Sedunia, ada World Consumer Rights Day. Nah, itu beberapa contoh hari yang dirayakan di Indonesia. Ada yang di kalender ditandai dengan tanggal merah, ada pun yang tidak ditandai oleh tanggal merah. Ada beberapa ini, masih ada yang lainnya ini
beberapa hari yang sering kita rayakan. Nah, itu tentang date. Next tentang date ya. Jadi kalau di kita dalam bahasa Indonesia itu penulisan tanggal itu biasanya tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada 2 format dia ya. Nah, di sini kita ada format yang formal dan format yang tidak terlalu formal. Kalau formal kita gunakan biasanya untuk undangan pernikahan atau surat resmi untuk pemerintah. Kalau formal misalnya kalian pada teman ya. Nah, itu biasanya menggunakan tidak formal. Kita lihat di sini contohnya. Jadi bahasa Inggris juga ada yang namanya English British, ada juga English American. Nah, ini kalian bisa menggunakan pilih salah satu. Misalnya kalau yang British, day, month, year. Ya. Untuk penggunaan tanggalnya, depannya menggunakan kata the. Lalu bahasa Inggrisnya misalnya 13 of September 2014. Ya. Menggunakan kata the sebelum didahului. Jadi sebelum tanggal kata the dulu dan sebelum bulan ada kata of. Kata ini sebenarnya tidak ada artinya, tapi dia hanya melengkapi sebuah kalimat ya. The 13 of September 2014. Kalau untuk American, biasanya dia American itu month, day, and year. Bulan dulu, hari, baru tahun. Bulan September the 13, 2014. September, nah sebelum tanggalnya dia pakai the sama ya, cuma tidak pakai of seperti ini. The 13, 2014. Nah kalau ini yang tidak formal ya. Bukan berarti tidak formal itu tidak sopan, tapi ini untuk di situasi yang tidak formal, tapi tetap kita menunjukkan rasa hormat ya. Nah, bisa juga digunakan di surat lamaran kerja. Di format British, kita lihat di sini, day, month, year. Ya. Nah, di sini kita lihat cara penggunaannya 13 TH. Nah, ini yang kita pelajari kemarin yaitu ordinal number ya. 13th. Nah, belakangnya diakhiri dengan TH. 13 September 2014. Atau tidak pakai cardinal juga, tidak pakai ordinal juga tidak apa-apa, kalian bisa menggunakan format yang cardinal, cukup tulis saja 13 September 2014. And for the American is month, day, and year. Misalnya bulannya dulu, baru tanggalnya, baru tahun. Jangan lupa kalau mau menuju ke tahun dikasih tanda baca koma ya. September 13, 2014. Atau seperti tadi, September 13 tidak pakai ordinal saja 2014. Jadi bedanya kalau ini bulan dulu baru tanggal ya, kalau American itu, kalau British tanggal dulu baru bulan. Penulisan kita sebenarnya mirip dengan yang British, kalau di Indonesia seperti ini ya, 13 September 2014. Nah, tadi cara menulisnya, sekarang bagaimana how to say the date in English ya. Jadi ada dua juga, ada versi British dan versi American. Kalau versi British kita lihat aturannya day, month, year. Nah, di sini tulisannya 1. Nah, ini kalau pakai ordinal ya. 1st January 2010. Nah, ini dibacanya begini. Pakai the dulu di belakangnya. The tanggal of bulan ya. The 1st of January 2010. Nah, itu cara membacanya secara British. Kan cara American-nya month, day, and year. Jadi kalau Amerika itu bulan dulu, tanggal baru tahun. Misalnya January 1st, 2002. Dibacanya January sebelum tanggal, jangan lupa pakai the 1st, 2002. Silakan mau digunakan yang mana, ya tidak ada yang salah, tidak yang benar, tinggal kalian pilih mau yang mana saja. Nah itu tadi tentang day and date, the next is about modals. Modals yang kita pelajari kali ini adalah tentang must and should. Must dengan should mempunyai arti yang sama, yaitu harus. Dua-duanya harus, tapi ada perbedaannya. Apa bedanya? Kita lihat sini ya. Modals itu auxiliary verb, berarti auxiliary verb itu adalah kata kerja
bantu yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, larangan, ataupun keharusan. Nah, ini pola kalimatnya seperti ini. Subject plus modalsnya tadi must atau should ya, plus verb bentuk pertama, artinya menggunakan kata kerja bentuk pertama, tidak menggunakan akhiran SES dan lain sebagainya ya, kata kerja dasar. Untuk bentuk negatifnya gunakan kata not ya, setelah modalsnya ya. Untuk kalimat tanyanya, modalsnya disimpan di depan, plus subject, plus verb one, plus object. Jadi ini sebenarnya gampang ya kalau kalian ingat, modals itu selalu kalian ingat bahwa dia hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk yang lainnya. Ya. Nah ini tadi sudah kita bahas sebenarnya. Nah di sini, lihat di sini kata kerja infinitif setelah modals tanpa menggunakan kata to. Jadi setelah ada kata kerja modals ini tidak boleh ada to, langsung saja ke kata kerjanya. I must go to school now. Ini yang benar, yang salah to go ini tidak boleh pakai to ya. Nah, tadi yang sudah saya bilang tidak boleh ditambahkan akhiran apapun. Meskipun dia subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, it. I must go. Nggak bisa seperti ini, I must go. Tidak boleh ya, harus tetap I must go. Nah, ketiga, modal tidak berubah bentuknya terhadap jenis tenses apapun. Jadi mau itu misalnya kejadiannya kemarin atau yang akan datang, tetap saja dia menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Di sini, nah di sini ada lagi untuk negatif nih ditambahkan kata not saja. Nah ini sudah kita bahas di atas. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, modalnya disimpan di awal kalimat. Must I go to school now? Haruskah saya pergi ke sekolah sekarang? Oke, kita lihat di sini lebih jelasnya lagi perbedaan must dengan should ya. The first is about must. Must is used for expressing obligation. Jadi untuk menyatakan kewajiban atau keharusan ya. Tapi yang namanya must itu kalian pakai kata must kalau kaliannya sendiri yang berbicara. Must. Misalnya di sini, I must see the doctor. Nah, di sini, kenapa kita harus pakai must? Karena si pembicaranya sendiri yang dia merasa bahwa dia harus pergi menemui dokter dan sangat penting melakukannya. Jadi ini keinginan dirinya sendiri tanpa ada situasi ataupun orang lain yang memaksanya harus pergi. Ya, itu kita gunakan kata must. Must juga bisa digunakan kalau kalian mau giving suggestion or opinion, kalau mau mengasih saran atau pendapat. Misalnya, you must try traveling to Bali. Nah, di sini kalian gunakan kata must itu bahwa si pembicara itu terdengar lebih antusias saat memberikan saran tersebut. Nah, jadi si pembicara ini meyakinkan bahwa dia sangat suka Bali dan menyarankan orang lain untuk pergi ke sana juga. Nah, itu kalian gunakan kata must. Must itu digunakan kalau kita mau menyatakan saran atau pendapatnya lebih kuat. Sehingga kita ingin tuh orang lain melakukan sesuatu yang kita sarankan atau yang kita lakukan. Ya. Nah, di sini itu kata must. Must juga digunakan kalau kita berbicara tentang suatu kepastian atau kemungkinan. Must itu digunakan juga kalau kita yakin sesuatu itu sangat benar. Misalnya di sini, she must be hungry. She hasn't eaten anything since last night. Dia pasti kelaparan karena kenapa? Dia belum memakan makanan apapun sejak kemarin. Nah, itu must. Dia juga bisa menyatakan sebuah larangan. Misalnya, everyone must not smoke around the children. Nah, ini sebuah larangan setiap orang tidak harus merokok di sekitar anak-anak. Nah, itu kata must. Should. Should di sini juga harus, tetapi kita lihat di sini, it can give suggestion or advice, tapi sifatnya tidak terlalu kuat seperti must tadi ya. Jadi mau orang itu mau ngelakuin atau enggak ya terserah gitu. Saat kita memberikan nasihat. Nah, kita bisa pakai should. Jadi should itu kalau orang dia bisa nerima atau nolak nasihat tersebut.
Misalnya, you should save your money for your future. Kamu harus menyimpan uangmu untuk masa depan. Nah, misalnya kalau kalian mau memberikan nasihat tapi bernada negatif ya. Atau mungkin kalau bernada negatif mungkin bisa bersifat menyindir kali ya. Nah, kita bisa di sini menggunakan should. You shouldn't drink coffee every day. You should not. Ini itu not ya, tapi kita singkat jadi shouldn't. Kamu tidak harus minum kopi setiap hari. Kenapa dia berbicara seperti itu? Mungkin si orang yang suka minum kopi ini dia bandel, nggak bisa dikasih tahu sehingga dia sakit, sehingga seseorang ini memberikan nasihat yang bernada negatif. Next, ada juga untuk menyatakan sebuah pendapat, bisa juga ya. You shouldn't be too hard to yourself. Kamu jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ini juga bisa menyatakan sebuah pendapat. Bisa juga kamu menggunakan should itu untuk sesuatu yang mungkin benar. Nah, kalau tadi must itu kalian yakini kebenarannya, kalau should itu kalian yakin tapi tidak 100%, tapi kalian yakin bahwa itu benar. Kalau dipresentasikan mungkin kalau must itu bisa 100, kalau ini mungkin lebih dari 50, bisa saja 60, 70, 80 ya. Misalnya, the train left 3 hours ago. They should arrive by now. Keretanya berangkat 3 jam yang lalu. Mereka pasti tiba sekarang. Jadi antara posisinya yakinnya itu yakin sedikit, tapi tidak terlalu yakin juga. Nah, di sini kita jelaskan the differences between must and should. Must itu harus. Kadang bisa diartikan perintah juga ya. You must be here at 4 p.m. Tapi dalam kalimat lain bisa juga berarti pasti. It must be raining outside. Ya. Pasti hujan di luar. Should itu tidak seperti must yang harus, ya. Should itu sebaiknya artinya. Biasanya menggunakan untuk saran, tidak seperti must yang menekankan harus. Should itu dia memberi saran tapi tidak terlalu menekankan. Misalnya, you should be here at 4 p.m. if you don't want to be late. Nah, itu tadi tentang must and should. The last is about conjunction ya. Conjunction itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata hubung. Nah, di sini kita lihat contohnya kayak misalnya di sini ada 2 kalimat. Dedi sedang makan, Heru sedang belajar. Bagaimana cara menyambungkan 2 kalimat ini? Maka kita harus menggunakan kata sambung. Misalnya kita gunakan kata tapi. Dedi sedang makan, tapi Heru sedang belajar. Nah, di sini tapi ini adalah kata sambung atau conjunction yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ya. Conjunction sendiri ada 3. Yang pertama ada coordinating conjunction, yang kedua ada subordinating conjunction, dan yang ketiga ada correlative conjunction ya. Nah, ini correlative conjunction. The first kita akan bahas dulu tentang coordinating conjunction ya. Ini kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan 2 bentuk yang sama. Misalnya antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat atau frasa dengan frasa. Nah, di sini ada for, and, nor, but, or, yet, and, so. Ini yang termasuk coordinating conjunction atau kalian singkat and boys ya. For, and, nor, but, or, yet, and, so. Pertama kita lihat dulu for. For di sini bisa berarti untuk, tapi tergantung pada konteks kalimatnya. For juga bisa berarti selama, tetapi kalau dalam conjunction, for itu diartikannya adalah karena. Ya. Misalnya kita lihat contoh kalimatnya, he wants to eat. He wants to eat, for he is hungry. Maaf, ini harusnya pakai S ya. He wants to eat, for he is hungry. Dia ingin makan karena dia lapar. Atau misalnya contoh lain, she didn't go here last night, for she was not well. Dia tidak pergi ke sini semalam karena dia kurang enak badan. Ini fungsi for di sini menyambungkan kalimat dengan kalimat yang berarti
karena. Next ada and. And itu artinya dan ya. Misalnya, I like swimming and cycling. Ini menyambungkan kata dengan kata. I wake up at 4:30 a.m. and I taking a bath at 5:30. Nah, saya bangun jam 4:30 pagi dan mandi jam 5:30 pagi. Ini menyambungkan kalimat dengan kalimat ya. Nah, catatan di sini kalau kita menggabungkan kalimat dengan kalimat, maka harus menggunakan kata koma ya. Nor maupun. He didn't call you nor his friend. Dia tidak memanggilmu walaupun maupun temannya ya. Jadi dia nggak manggil kamu apalagi temannya. Itu pakai nor. They will not leave you nor your partner. Nah, nor ini biasanya didahului oleh kalimat negatif seperti ini. Did not atau didn't. Will not. Didahului oleh kalimat negatif. Next ada but. But bisa diartikan tapi ataupun namun. I eat apple but she eats orange. Ya. Di sini but itu menyambungkan kalimat dengan kalimat. Or atau. Do you want an apple or an orange? Nah, di sini kalau or dia menyambungkan kata dengan kata. Yet, namun, ya. Nah, di sini yet he studies hard every night, yet his exam is still bad. Dia belajar dengan keras setiap malam, namun ujiannya tetap buruk. Yet di sini menyambungkan kalimat dengan kalimat. Jangan lupa ada tanda koma. Ya, so jadi atau oleh karena itu. Jadi dia punya dua arti. Misalnya next week we will get exam, so I start to study a lot. Ya, so jadi minggu depan kita akan. Jadi minggu depan akan mulai belajar, banyak belajar. Jangan lupa pakai tanda koma karena dia menghubungkan kalimat dengan kalimat. Nah itu tadi coordinating conjunction. The second is subordinating conjunction. Nah, kalau ini kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Misalnya contoh, ada after atau setelah. After I finish my class today, I prepare to visit my grandmother's home. Di sini. After. Nah, kenapa di sini biasanya induk kalimat ada kalimat inti dan anak kalimat adalah kalimat penjelas. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya tidak ada kalimat ini, maka kalimat yang satunya tidak bisa berdiri sendiri ya. Ada kalimat yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya di sini, after I finish my class today, I prepare to visit my grandmother's home. Kalau yang ini, dia itu menggabungkan kalimat dengan anak kalimat, tapi dia keduanya bisa berdiri sendiri ya. Next, ada as dengan while. As dengan while itu mempunyai arti ketika ataupun sementara. I took her book as she sleep tight. Saya mengambil bukunya ketika dia tidur pulas. Next ada as soon as, ada once ya. Misalnya as soon as I go home, I will play PS3. When? I met your father when I was at busway. Until atau till ya. Today Zaki will study until 50. Nah, di sini ini contoh kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Yang lainnya bisa, kalau yang seperti ini tidak bisa. Before we start our class, let's recite basmalah together. Ya. Since the childhood he has that toy. Whenever you can contact me whenever you want. Nah, di sini ada menandai tempat juga, place ya. Where, di mana? Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimat tanya juga. Where ya. Tetapi bukan untuk bertanya, tapi untuk menyatakan.
Misalnya, Bekasi is the place where I spend my childhood. Bekasi adalah tempat di mana aku menghabiskan masa kecilku. Ini sebuah pernyataan, bukan pertanyaan ya. Wherever, you must follow the rule. Wherever you stay. Ya. Bisa juga menyatakan kontras atau pertentangan. Misalnya ada although, even though, and though. Artinya ini ya, meskipun atau walaupun. Misalnya, my exam scores are good so I didn't study last night. Atau kita bisa menggunakan whereas. Jadi, conjunction itu digunakan kira-kira kalimat ini cocoknya pakai kata sambung apa ya. Tidak semua kata sambung bisa digunakan pada semua kalimat. Jadi, kalian harus pilih conjunction yang tepat untuk kalimat tersebut. Nah, ini whereas I've been waiting her, whereas she will not come. Even if Nisa hates me, I still hope her. Nah, itu tadi bisa juga menyatakan cause and effect. Kita gunakan as, because, dan since. Ini sendiri artinya sejak, namun kalau di kalimat ini artinya karena, ya. Karena dia menyatakan sebab dan akibat. Since Rama study hard, his scores are getting good. So atau so that. Tomorrow there will be some events so that I have to prepare myself. Bisa juga menyatakan purpose atau tujuan. Bisa kita gunakan so that atau in order that atau in order to. Juga boleh, kita udah belajar ya waktu itu. I will study hard so that I get the best score. Bisa juga menyatakan condition atau syarat. As long as I will come to your home as long as you give me permission. If, jika. I will come to your home if you are at home. Or else, jika tidak, I will come to your home or else I will go to market. If only you want, I will treat you. Unless, kecuali kalau. No entry, unless stop. Supposing itu asumsikan terus anak ya. Misalnya, supposing you will win, what are you gonna do? Bisa juga menyatakan manner atau cara. Kalau manner kita bisa gunakan as if dan as to. He is so happy as if he is sad. Nah, ini kalau korelatif conjunction terakhir ya. Kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Misalnya ada kata as dengan s. Maryam is as beautiful as her mother. Se ya. SS itu diartikannya se. Jadi Maryam secantik ibunya. From titik-titik to. I live from Jakarta to Bandung. Jadi korelatif conjunction itu kata sambung yang memiliki pasangan. Tidak seperti yang tadi satu kata, kalau ini berpasangan. Next ada both and, ya, baik maupun. Tina likes sport, both swimming and basketball. Between or, we have to choose the place between Jakarta or Bandung. Bisa juga gunakan between and. There are no difference between Andi and Budi. Not only but also. He can play not only PS3 but also PS4. Either or. Yeah. Either Hasan or Zahra who can cook fried rice. Neither nor. That man is neither handsome nor cool. Kalau nar itu berarti artinya tidak ya. Kalau yang positif itu kita gunakan either. Neither you nor I face this exam. Whether or. Nah, whether di sini artinya apakah. Biasanya kalau kita gunakan apakah untuk kalimat tanya kita gunakan what, tapi kalau untuk apakah mengungkapkan sebuah pernyataan kita gunakan whether. It doesn't matter whether you come or not. Itu nggak masalah apakah kamu datang atau tidak. Kita gunakan whether untuk pernyataan. Nah, itu tadi dia tentang materi kita tadi.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Okay. This is the end of my explanation. If you have any question, you can send your question to my WhatsApp. Okay. See you next meeting. Goodbye. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Canda untuk materinya. Mengingatkan kembali kepada anak-anak yang sedang menonton live streamingnya lewat YouTube, jangan lupa untuk komen di kolom live chat untuk absensinya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran yang terakhir yaitu PKN yang akan disampaikan oleh Bu Yati. Kepada Bu Yati, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Widya. Selamat siang atau pagi ya anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran secara online setelah tadi matematika dengan bahasa Inggris yang kedua mata pelajarannya dianggap selama ini dianggap susah. Sekarang kita akan mempelajari PKN. Ya. Seperti biasa, Ibu tidak akan lupa untuk mengingatkan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu mencuci tangan selama minimal 2 detik sampai bersih pakai sabun, terus selalu jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Karena untuk memutus tali COVID itu supaya cepat berlalu, salah satunya itu dengan cara kita selalu memakai masker, biar kita cepat kembali sekolah seperti biasa ya. Karena terus terang dengan online begini, bukan hanya anak-anakku sekalian yang boring anak sekarang mah, tapi guru-gurunya juga udah capek gitu ya kalau terus-terusan begini karena kita tidak bisa melihat perkembangan anak-anakku sekalian. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita ke materi yang sekarang yang ke berapa, ke 6 ya kalau untuk yang ke-6 untuk PKN. Yaitu tentang keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama kita bahas tentang satu untuk semua dan semua untuk satu. Dari pesan judul di atas itu, yaitu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu tentang persatuan dan kebersamaan. Sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berbhinneka tunggal ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Nah, kita bisa lihat gambar yang di bawah ini. Ini gambar ini tuh tentang Raja Ampat di Papua ya. Keindahannya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulaunya. Ada yang tahu kira-kira berapa jumlah pulau di Indonesia? Nah, pada bulan Juli kemarin aja 2017 Indonesia telah mendaftarkan jumlah pulau berjumlah 2.590 pulau ditambahkan. Jadi dari keseluruhan pulau yang ada di Indonesia itu berjumlah 16.056 pulau. Jadi begitu banyak, beragam. Jadi pantas kalau di Indonesia ini banyak beragam ras, golongan, suku, banyak bahasa. Karena memang pulaunya termasuk yang banyak ya. Nah, terus kita lihat juga alat musik di sini. Alat musik di sini itu bermacam-macam. Nah, jadi alat musik itu kalau dimainkan satu memang bisa, tapi kurang bagus gitu. Tapi kalau misalkan bersama-sama tetapi seirama,
walaupun berbeda-beda maka akan menjadi sesuatu yang bagus. Nah, yang pertama yaitu A tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi seperti tadi alat musik tadi ya. Jadi berbeda-beda tetapi satu, jadi seirama. Jadi menghasilkan irama yang enak didengar. Gitu. Walaupun berbeda-beda kendang, suaranya bagaimana, suling suaranya bagaimana, kecapi suaranya bagaimana. Tapi kalau disatukan dengan irama yang bagus, yang telah tertata, pasti akan menjadi bagus. Nah, tuh ya. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan menjadi beraneka satu itu. Yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, kepercayaan, ras maupun antar golongan. Terus keberagaman suku di Indonesia. Menurut Ensiklopedia Indonesia, suku bangsa merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu karena adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota pada kelompok etnis atau suku dapat memiliki kesamaan dalam hal sejarah atau keturunan, ataupun bahasa, sistem nilai, dan adat istiadat serta tradisi. Nah, Koncoreningrat berpendapat bahwa suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran akan identitasnya tersebut. Kesadaran akan identitasnya tersebut diperkuat dengan kesatuan bahasa. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan ya bahwa suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat akan diwariskan pada generasi berikutnya dan langsung melekat pada diri seseorang. Ya, misalkan seseorang lahir di Sunda atau orang tuanya bersuku Sunda, otomatis anaknya juga sukunya Sunda. Jadi memang itu diwariskan dari generasi sebelumnya. Jadi dan secara umum suku bangsa di Indonesia ditentukan atau mengikuti garis paternalistik atau ayah atau laki-laki seperti suku Jawa, suku Batak, tetapi ada juga penentuan suku yang mengikuti garis maternalistik atau ibu ya, contohnya suku Minangkabau. Nah, ada beberapa macam suku bangsa Indonesia berdasarkan buku jumlah suku bangsa Indonesia itu mencapai lebih dari 1.300 suku. Jenisnya beragam dari jumlah dan jumlahnya juga bervariasi dari setiap wilayah Indonesia. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, dalam sensus penduduk tahun 2010 mengelompokkan suku-suku bangsa di Indonesia yang sedemikian banyaknya itu ke dalam 31 kelompok. Kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa, yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Suku bangsa terbesar berikut secara berturut-turut adalah yang kedua itu suku Sunda dengan jumlahnya sebanyak 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Yang ketiga suku Batak sebanyak 8,5 juta yaitu 3,6%. Dan suku asal Sulawesi lainnya sebanyak 7,6 juta jiwa atau 3,2%. Ya. Nah, ini dengan pakaian-pakaian adatnya ya, keberagamannya. Kelompok suku Batak mencakup suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi,
Batak Simalungun, Batak Tapanuli, dan Batak Toba, juga Batak Dairi. Sedangkan kelompok suku bangsa asal Sulawesi lainnya merupakan gabungan dari sebanyak 208 jenis suku bangsa asal Sulawesi, tidak termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Nah, itu menurut sensus BPS tahun 2010. Berdasarkan daerah atau tempat tinggal, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, dan lain-lainnya. Sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak, di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, Ternate, kawasan Bali, dan Nusa Tenggara, antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Nah, setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing, baik dalam aspek kehidupan sosial maupun budayanya. Meskipun demikian, keberagaman suku maupun budaya tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa ini ya. Sebaliknya, keberagaman suku dan budaya Indonesia tersebut justru merupakan kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan segala keberagaman itu kita jadikan itu adalah suatu anugerah yang sangat baik bagi kita ya. Asal kita bisa memainkannya dengan benar juga gitu. Nah, yang keempat itu keberagaman agama. Keberagaman bangsa Indonesia juga terlihat dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Sila pertama dari Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia itu tidak boleh ada yang ateis. Yang ateis itu yang tidak mempercayai Tuhan, yang tidak memiliki Tuhan. Jadi di Indonesia tidak boleh. Jadi harus ada menganut agama, salah satu agamanya. Karena agama itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun demikian, negara Indonesia bukanlah negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh bangsa ini, yaitu agama Islam, agama Kristen, Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan terakhir itu yang Konghucu. Nah, bangsa Indonesia menganut agama yang beragam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Meskipun berbeda-beda, namun ada satu kesamaan, yaitu semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan hidup yang benar. Hidup dengan menjalankan segala perintahannya dan menjauhi segala larangannya. Selain mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, agama juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kalau dalam Islam itu hablum minallah dan hablum minanas, ya. Jadi hablum minallah hubungannya dengan Tuhan dan hablum minanas itu berhubungan dengan manusia. Jadi itu udah diatur dalam kitab suci kita. Begitupun dalam agama-agama yang lain itu pasti ada istilahnya sendiri-sendiri ya. Nah, yang kelima itu keberagaman ras. Ya. Ras berasal dari bahasa Latin radik yang artinya asal atau akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras itu yaitu bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, atau warna kulit. Yang banyak di kita itu warna kulit, misalkan kulitnya
hitam, seperti ras yang ada di Papua, misalkan kulitnya rada gelap gitu. Terus yang di Jawa rada terang sedikit. Ada lagi yang putih seperti yang di Cina gitu ya, itu putih-putih. Di Indonesia itu ada banyak yang putih itu, misalkan di daerah di Jawa bagian barat tuh banyak yang putih-putih ya. Nah, juga ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras antara lain, yang tadi udah ya, bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, dan warna kulit. Penggolongan berdasarkan bentuk badan, misalnya ada ras yang memiliki tubuh yang tinggi besar, ada pula ras yang memiliki tubuh tinggi kecil, dan juga yang memiliki tubuh yang mungil. Bentuk muka pelompokan rasnya berdasarkan bentuk tulang pipi, ada yang menonjol, ada yang tidak. Bentuk hidung dinilai dari panjang dan lebarnya hidung rata-rata sekelompok manusia. Ada yang mancung, pesek, dan ada juga yang biasa disebut lebar. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu yang pertama ras Mongoloid. Di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi itu rasnya Mongoloid. Yang ras Melanosoid banyak mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ras Kaukasoid yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika juga ada dalam masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam ras tersebut dapat menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai orang yang beriman dan kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ini mah ras ini ras ini si hitam, ini itu gitu. Jadi nggak boleh. Jadi semuanya sama ya. Nah ini contoh-contoh itu ras Mongoloid, ras Asia Mongoloid gitu ya. Nah, yang ketujuh yaitu keberagaman antar golongan. Golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Dalam masyarakat Indonesia tidak hanya terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga keberagaman antar golongan. Dalam sosiologi dikenal dengan adanya stratifikasi sosial, yaitu perbedaan atau pengelompokan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Ukuran dan kriteria yang menjadi dasar penggolongan lapisan sosial dalam masyarakat tersebut. Biasanya adalah kekayaan, jabatan, pendidikan, itu dibeda-bedakan ya. Dan luasnya ilmu pengetahuan juga bisa menjadi pembeda, jadi keragaman, juga keturunan. Contohnya muncul golongan sosial dalam masyarakat yang disebut darah biru, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, ini ya. Di samping itu, ada juga penggolongan lapisan masyarakat yang berdasarkan ukuran yang menyangkut pekerjaan atau profesi, agama, politik, dan sebagainya. Nah, jadi dalam pekerjaan, misalkan ini kelompok guru, ini kelompok dokter, ini kelompok polisi, misalkan itu ya. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Biasanya stratifikasi didasarkan pada kedudukan yang diperoleh melalui rangkaian usaha atau perjuangan. Ya. Nah, keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Sebaliknya, keberagaman antar golongan justru harus menjadi pendorong terwujudnya kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Keberagaman antar golongan harus menunjukkan kesadaran bagi setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya, pengusaha-pengusaha besar atau golongan ekonomi kuat wajib memberikan bantuan dalam berbagai bentuk bagi pengusaha-pengusaha kecil. Kelompok cendekiawan membagikan pengetahuan dan ilmunya yang bermanfaat bagi banyak orang dan sebagainya.
Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan sebagai satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Jadi meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Demikianlah semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk keberagaman ini mungkin sekian dulu dari Ibu. Nah, nanti ada tugas untuk melihat keberagaman yang ada di sekitar kalian. Nanti akan Ibu share ke grup WA agar untuk dikerjakan dengan cepat ya. Jangan menunda-nunda apa yang harus dikerjakan. Sekian dulu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pembelajaran telah selesai dilaksanakan. Kita lanjut lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.